bisa, kata Sami ketakutan. Turuti perintahku, jangan bantah. Seru pemuda tampan itu tak mau dibantah. Nah, teman-teman pasti penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya. Tapi sebelumnya jawab dulu sapaanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Saya berasal dari SDN 4 Melayu. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari Kalimantan Tengah, tepatnya di daerah aliran Sungai Mahoroy, anak Sungai Kahayan, yang berjudul Sami Sang Pemburu. Cerita rakyat ini diambil dari buku cerita Rakyat Nusantara yang kemudian dikemas kembali oleh Ari Wulandari. Berikut kisahnya. Pada zaman dahulu hiduplah seorang pemburu tangguh yang bernama Sami. Sami sangat ahli dalam menyuntik binatang buruan. Setiap kali berburu, ia selalu berhasil membawa banyak hasil buruan. Sami tinggal di daerah aliran Sungai Mahoroy, anak Sungai Kahayan, bersama keluarga dan kerabatnya. Mereka hidup dari bercocok tanam dan berburu. Pada suatu hari, Sami berburu seperti biasanya. Namun, pada hari itu, ia sangat kesal. Dari pagi hingga petang, tidak ada seekor binatang pun yang diperolehnya. Dalam perjalanan pulang, Sami melihat air tepi sungai sangat keruh. Sebagai tanda, seekor babi hutan baru saja minum. Dugaannya semakin kuat setelah ia melihat bekas jejak kaki babi hutan. Sami lalu mengikuti jejak binatang itu. Tidak beberapa jauh dari tempatnya, ia telah menemukan babi hutan yang dicarinya. Namun, keadaannya sangat mengerikan. Sebagian dari tubuh babi hutan itu telah berada di mulut seekor naga. Sami tidak bisa bergerak atau berpindah dari tempatnya. Ia hanya bersembunyi di tempat yang tidak jauh dari naga. Beberapa waktu berlalu, tetapi naga itu tidak dapat menelan seluruh tubuh babi hutan. Meskipun dicobanya berkali-kali, ia selalu gagal. Akhirnya naga itu menghentikan usahanya. Dengan murka, ia memalingkan kepalanya ke arah Sami. Sami sangat ketakutan, badannya gemetar dan ia terkencing-kencing. Ia takut kalau naga itu akan memangsanya sebagai ganti babi hutan. Namun tiba-tiba bayangan naga itu menghilang dan berganti dengan seorang pemuda yang tampan. Sami heran, ketakutannya sedikit berkurang. Pemuda tampan itu menghampiri Sami dan memegang tangannya. Hai pemuda, telan babi hutan itu. Kamu tidak seharusnya mengintip naga yang sedang menolak mangsanya. Bentak pemuda tampan itu. Saya tidak bisa, kata Sami ketakutan. Turuti perintahku, jangan membantah. Seru pemuda tampan itu tak mau dibantah.
Dengan penuh ketakutan, Sangi melakukan apa yang diperintahkan oleh pemuda tampan itu. Ajaib, Sangi dengan mudah menelan babi hutan itu. Karena kamu sejak tadi mintai naga yang sedang menelan mangsanya, sejak itulah kamu menjadi naga dari jadian, kata pemuda tampan itu. Naga jadi jadian? Aku tidak mau. Aku ingin jadi manusia biasa, seru Sangi. Kamu tak lucu, Mas. Selama kamu dapat merahasiakan kejadian ini, kamu akan dapat jadi manusia. Kamu akan hidup muda selamanya. Larangannya, kamu tidak boleh menceritakan hal ini kepada siapapun. Kalau kamu menangganya, kamu akan jadi naga. Kamu paham? Sangi mengangguk. Tiba-tiba pula pemuda tampan itu menghilang entah kemana. Sangi pun bergegas pulang ke rumahnya. Ia terus menjaga rahasianya agar tidak diketahui oleh orang. Dengan begitu, ia dapat menjaga kemudaannya dan hidup sampai usia 150 tahun. Hal itu tentu saja membuat para kerabat, anak cucu, cicitnya ingin mengetahui rahasianya. Sejak saat itu, mereka menghujani Sangi dengan pertanyaan tentang rahasianya. Sangi pun akhirnya membuka rahasianya. Sebagai akibatnya, sedikit demi sedikit, tubuh Sangi mulai berubah menjadi naga. Pergantian itu dimulai dari kakinya. Sangi pun menyalahkan keturunannya. Kalian memang tidak tahu diri, terkutuklah kalian. Kalian semua akan mati dalam waktu singkat, seru Sangi. Sangi lari ke sana kemari dengan geram. Tubuhnya mulai berubah menjadi naga. Seluruh badannya terasa panas. Sebelum menceburkan diri ke sungai, ia mengambil hartanya yang disimpan di dalam guci Cina besar. Harta itu berupa kepingan-kepingan emas. Sangi terus berlari ke arah sungai. Setelah tiba di Sungai Kahayan, ia menyebarkan kepingan-kepingan emas itu sambil terus mengutuk semua keturunannya yang membuatnya celaka. Siapa saja yang berani mendulang emas di daerah aliran sungai ini, ia akan mati setelah itu. Emas-emas yang dikumpulkannya akan jadi modal upacara kematiannya. Setelah itu, Sangi yang telah berubah menjadi naga pun menceburkan diri ke bagian hulu sungai dan menjadi penjaga Sungai Kahayan sejak saat itu. Anak Sungai Kahayan disebut pula sebagai Sungai Sangi. Suku bangsa Odanu dan Ngaju di Kalimantan Tengah percaya hal ini benar-benar terjadi. Menurut beberapa orang yang sering berlayar dengan hidup atau perahu motor, mereka pernah melihat seekor ular raksasa. Kepalanya berukuran sebesar ular raksasa itu mereka lihat sedang berangin-angin di atas bongkahan batu-batu sungai pada bulan purnama di musim kemarau. Selain itu, hingga kini masyarakat di sana tidak berani mendulang emas yang menurut mereka ukurannya sebesar biji labu kuning yang banyak di daerah itu. Nah, pesan moral yang dapat kita petik dari cerita Sangi sang pemburu adalah bahwa kita jangan terlalu ingin mengetahui rahasia orang lain, apalagi sampai mendesaknya agar membukanya. Rasa ingin